Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika keluar dari rumahnya pasti memiliki tujuan kemana ia akan melangkah. Kita yakini orang yang keluar dari rumahnya tidak memiliki tujuan sama sekali, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Demikian pula Manusia hidup di dunia ini tidak mengetahui tujuan yang jelas, maka dia akan tersesat, menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Karena itu sangatlah penting bagi kita mengetahui tujuan dari kita diciptakan. Ketika kita mengetahui tujuan dari kita diciptakan, maka kita akan beraktivitas menjalani hidup ini dengan terarah pada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah pula yang menyampaikan bahwasanya tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk beribadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu ayyutsraka sudah." Apakah manusia itu mengira mereka diciptakan tanpa tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Manusia bukan sebagaimana hewan. Binatang hidup, makan, minum, bersenang-senang, bekerja, melampiaskan nafsu, kemudian mati tanpa makna. Sedangkan manusia memiliki tujuan yang jauh lebih mulia dari semua itu. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah, diperintahkannya untuk menegakkan ibadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat serta kasih sayangnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya, sejalan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan rambu-rambu, aturan-aturan tentang apa yang harus kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitabnya yang mulia. Sehingga seorang ulama bernama Syekhul Islam At-Tamimi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Annallaha khalaqana wa razaqana walam yatsrukna hamalan." Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, mengutus para nabi dan rasul. Tugasnya untuk apa? Untuk memberikan manusia peringatan, untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar, untuk menyampaikan risalah-risalah Islam yang akan membuat hidup manusia berbahagia dunia dan akhirat. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW, tunduk kepada sunnah-sunnah beliau SAW,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa tidak mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, enggan untuk mengikuti perintah beliau SAW, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang sangat penting, urgent bagi seluruh kaum muslimin untuk mengetahui bahwasanya tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tegakkan ibadah dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Bahkan kita musnahkan kesyirikan dari muka bumi ini. Kemudian selain itu, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang tata cara ibadah, tentang bagaimana sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ketaatan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita dengan husnul khatimah yang paling indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.